Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Susanti dengan NIM 220600116. Di sini saya akan membahas tentang ekonomi pembangunan bab 13, yaitu kebijakan neraca pembayaran, utang, krisis keuangan dan stabilitas. Jadi di 13.1 meninjau berbagai transaksi neraca pembayaran suatu negara dan tren terkini dalam neraca perdagangan negara-negara berkembang. Lalu kita akan mengamati dimensi dan dampak dari krisis utang di negara-negara berkembang. Di 13.2 kita mengetahui pos-pos neraca pembayaran. Sebelum lanjut, neraca pembayaran ialah ringkasan pernyataan transaksi keuangan suatu negara dengan negara lain atau di dunia. Transaksi ini berupa perdagangan uang dan barang. Untuk mengkaji neraca pembayaran atau balance of payment negara-negara berkembang, perlu dianalisis dari perdagangan sederhana menuju bidang yang terkait dengan aliran sumber daya keuangan internasional. Neraca ini dibagi ke dalam 3 komponen seperti di 13.1, yaitu ada komponen ekspor barang dan jasa, ada investasi swasta, dan peningkatan atau penurunan dalam transaksi cadangan moneter. Transaksi berjalan atau current account berfokus pada ekspor dan impor barang dan jasa, pendapatan investasi, pengangsuran utang atau debit service, dan pengiriman serta transfer uang neto swasta dan publik. Secara spesifik, transaksi ini mengurungkan nilai impor dari ekspor dan kemudian menambahkan aliran pendapatan investasi neto yang diterima dari luar negeri. Misalnya, selisih antara pembayaran bunga dan dividen pada saham dan obligasi asing dan deposito bank yang dimiliki oleh warga negara berkembang dan dibawa ke dalam negeri. Berkebalikannya dengan aliran yang dibawa ke luar negeri dan surat-surat berharga dari negara berkembang, itu jika ada yang dimiliki warga asing ditambah repatriasi keuntungan dari perusahaan multinasional. Total ini adalah A kurang B tambah C. Seperti contoh di tabel 13.1 dikurangi item D, pengangsuran utang, yang mewakili komponen utama dari defisit transaksi berjalan negara-negara miskin pengutang besar, dan menambahkan item E, pengiriman dan transfer uang neto publik dan swasta, misalnya uang yang dikirimkan oleh warga negara berkembang yang bekerja di luar negeri. Hasil akhirnya adalah A dikurang B tambah C dikurang D ditambah E, yang merupakan saldo transaksi berjalan. Jika saldo positif disebut surplus dan negatif disebut defisit. Oleh karena itu, transaksi berjalan memungkinkan kita untuk menganalisis dampak dari berbagai kebijakan komersial, terutama perdagangan barang, tetapi juga berdampak secara langsung pada pendapatan investasi, pengangsuran utang, dan transfer pribadi. Transaksi modal atau capital account atau transaksi keuangan financial account mencatat nilai investasi swasta langsung, biasanya oleh perusahaan multinasional, pinjaman luar negeri oleh bank swasta internasional, serta pinjaman dari hibah dari pemerintah asing dalam bentuk bantuan asing dan badan multilateral seperti IMF dan Bank Dunia. Transaksi ini kemudian mengurangi item yang sangat penting terutama bagi negara pengutang utama, yang disebut dengan aliran modal keluar dari warga negara. Pelarian modal atau capital flight diperkirakan memiliki nilai hingga setengah dari utang total beberapa negara pengutang pada puncak persoalan utang mereka. Pelarian modal ini mengerdilkan penerimaan, pinjaman dan investasi swasta dan publik, serta menjadi penyumbang terbesar dan memperparah neraca pembayaran di negara berkembang. Saldo transaksi modal dengan demikian dihitung dari item-item G plus H dikurang I dikurang J.
Terakhir, transaksi cadangan moneter atau cash account atau transaksi cadangan internasional atau international reserve account item L merupakan item penyeimbang bersama dengan errors dan omission item M yang menyelaraskan ketidakmerataan statistik, tetapi terkadang digunakan sebagai proksi atau indikator aliran modal tersamar atau yang tidak tercatat, yang ditunjukkan sebagai aliran keluar dari neto dari cadangan valuta asing. Ketika pembayaran total dari transaksi berjalan dan transaksi modal melebihi penerimaan total, mata uang kuat adalah mata uang dari negara industri utama atau wilayah mata uang tertentu seperti dolar Amerika Serikat, euro atau yen Jepang yang bebas diperjualbelikan dengan mata uang lain. Lanjut ke sebuah ilustrasi hipotesis. Untuk memperjelas pemahaman kita, berikut disajikan sebuah contoh numerik. Dalam tabel 13.3 telah tersaji sebuah tabel neraca pembayaran hipotesis untuk sebuah negara berkembang. Mari kita simak transaksi berjalan yang terdapat pada saldo negatif perdagangan barang sebesar 10 juta dolar yang terdiri dari penerimaan ekspor komoditas sebesar 35 juta dolar atau lebih dari 70%-nya, dan 25 juta dolar didapatkan dari ekspor produk pertanian primer dan bahan baku. Jadi bisa dilihat ya teman-teman, dari sini dari tabel 13.3 investasi langsung dari perusahaan multinasional dalam bentuk pembangunan pabrik-pabrik serta 4 juta dolar dalam bentuk pinjaman swasta dari bank-bank komersial internasional dan investasi portofolio swasta, saham atau obligasi yang dilakukan individu atau reksadana asing dapat dilihat di bab 14 nanti. Terdapat juga aliran pinjaman publik positif neto dan bantuan dana multilateral sebesar 3 juta dolar. Jadi di sini ada amortisasi atau pembayaran pokok utang secara bertahap. Dari utang akan tetapi yang ditunjukkan tabel 13.4 yang meliputi periode krisis 1980-an, angka-angka tersebut berkebalikan dengan situasi pada 1980-an. Aliran keluar modal untuk melunasi akumulasi utang melebihi aliran masuk dari bantuan publik dan pembiayaan baru pinjaman bank. Yang ke-13.3 itu persoalan defisit pembayaran. Untuk membiayai saldo negatif 25 juta dolar pada gabungan transaksi berjalan dan transaksi modal, negara contoh kita harus menarik dana sebesar 25 juta dolar dari cadangan moneter resmi yang dimiliki bank sentralnya. Cadangan internasional itu berupa cadangan emas, mata uang yang kuat, special drawing rights atau SDR, Singapore dollar, suatu negara yang digunakan untuk melunasi transaksi internasional. Cadangan ini dapat ditarik untuk membayar tagihan dan utang dan bertambah dengan adanya simpanan yang berasal dari penjualan ekspor neto dan aliran modal masuk, dan dapat digunakan sebagai jaminan untuk meminjam cadangan tambahan. Dengan demikian, kita melihat bahwa saldo pada transaksi berjalan ditambah saldo transaksi modal harus di-offset oleh saldo dari transaksi cadangan moneter. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan neto 25 juta dolar dalam cadangan moneter resmi. Apabila negara tersebut sangat miskin, mungkin cadangan moneternya sangat terbatas. Dalam menghadapi terjadinya atau proyeksi defisit neraca pembayaran pada transaksi berjalan dan transaksi modal, negara berkembang memiliki beragam pilihan kebijakan. Untuk satu hal, mereka dapat mencari cara untuk memperbaiki saldo
transaksi berjalannya dengan mendorong ekspansi ekspor atau membatasi impor atau keduanya. Dan dalam hal ekspor terdapat pilihan lagi yang itu berkonsentrasi pada ekspansi ekspor produk primer atau sekunder. Dalam hal impor, kebijakan substitusi impor atau proteksi dan stimulus industri domestik untuk menggantikan produk manufaktur yang sebelumnya diimpor bagi pasar lokal, atau memberlakukan tarif seleksi atau kuota fisik atau larangan impor barang konsumen tertentu mungkin dapat dilakukan. Negara berkembang dapat mencari cara untuk mencapai kedua tujuan ini secara bersamaan dengan mengubah nilai tukar valuta asing resminya melalui devaluasi mata uang yang menurunkan harga ekspor dan meningkatkan harga impor. Alternatifnya, atau secara bersamaan, mereka dapat mencari pinjaman dan bantuan dari IMF atau Bank Dunia. Biasanya jika hal ini dilakukan, negara yang bersangkutan harus menaati kebijakan fiskal dan moneter yang sangat restriktif. IMF menyebutnya kebijakan stabilisasi dan diistilahkan penyesuaian struktural oleh Bank Dunia, yang telah menjadikan pinjaman penyesuaian struktural atau structural adjustment loan sebagai bagian proses tersebut. Kebijakan stabilisasi dan penyesuaian struktural, keduanya merupakan prasyarat dalam mendapat pinjaman yang umumnya dikenal ketentuan atau kondisional. Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi permintaan domestik sehingga dapat menurunkan impor dan mengurangi tekanan inflasi yang mungkin dapat berkontribusi pada nilai tukar yang ditetapkan terlalu tinggi, dapat memperlambat ekspor dan mendorong impor. Pada tahun-tahun belakangan ini, kedua lembaga tersebut telah menunjukkan kebijakan yang lebih longgar, tetapi belum diketahui kapan tren ini akan terus berlanjut. Selain itu, negara berkembang dapat mencoba untuk memperbaiki saldo transaksi modal mereka dengan mendorong lebih banyak investasi swasta atau portofolio asing langsung, meminjam dari bank umum internasional atau mencari bantuan publik asing atau hibah. Tetapi investasi asing dan sebagian besar bantuan asing dalam bentuk hibah langsung tidak diberikan begitu saja. Penerima bantuan hibah atau pinjaman harus membayar pokok utang dan bunga di kemudian hari. Investasi asing yang produktif dalam katakanlah membangun pabrik lokal menghasilkan potensi repatriasi sejumlah besar keuntungan dari perusahaan asing. Seperti yang akan ditunjukkan dalam bab 14, dorongan investasi asing memiliki implikasi pembangunan yang lebih besar ketimbang sekedar transfer sumber daya keuangan atau modal fisik. Terakhir, negara yang dapat berupaya memodifikasi dampak negatif dari defisit neraca pembayaran yang kronis dengan memperbesar cadangan moneter resminya. Salah satu caranya adalah mendapatkan porsi uang emas internasional yang lebih besar atau dikenal sebagai Special Drawing Rights atau SDR. Biasanya dalam sistem moneter internasional, negara-negara dengan neraca pembayaran defisit diminta untuk mengatasi defisit tersebut dengan menarik cadangan resmi mereka dari kedua aset moneter internasional utama mereka, yaitu emas dan dolar Amerika Serikat. Tetapi seiring bertumbuhnya volume dan nilai perdagangan dunia, jenis aset internasional yang baru pun diperlukan untuk melengkapi emas dan dolar yang terbatas. Konsekuensinya, pada tahun 1970, IMF memberikan otoritas untuk membuat SDR. Aset internasional ini menjalankan beragam fungsi emas dan dolar dalam menangani transaksi neraca pembayaran. Tren dalam neraca pembayaran. Bagi sebagian negara berkembang, era 1980-an merupakan periode yang sangat sulit dalam neraca pembayaran mereka dibandingkan negara-negara lain. Sebelum 1980, strategi pembangunan konvensional telah memungkinkan negara-negara berkembang beroperasi dengan defisit transaksi berjalan yang besar karena impor barang modal
dan barang menengah dibutuhkan untuk menyediakan mesin dan peralatan demi industrialisasi yang pesat. Pendapatan ekspor dihabiskan tetapi tidak seluruhnya untuk impor ini. Pembiayaan atas defisit ini kemudian dapat dimungkinkan melalui transfer sumber daya yang besar pada transaksi modal dalam bentuk bantuan asing bilateral, investasi swasta langsung oleh perusahaan multinasional, pinjaman swasta oleh bank umum internasional, baik pemerintah negara berkembang maupun bisnis lokal, serta pinjaman multilateral dari Bank Dunia dan Badan Pembangunan Internasional lainnya. Seluruh transaksi modal dengan demikian biasanya lebih dari cukup untuk mengompensasi defisit transaksi berjalan sehingga cadangan internasional dapat diakumulasikan. Akan tetapi, selama 1980-an, dunia ketiga mengalami penurunan transaksi berjalan dari transaksi modal yang cukup parah. Seperti yang ditunjukkan di tabel 13.4 tabel sebelumnya, komponen aliran atau transfer keuangan neto pada transaksi modal yang mencakup seluruh item, kecuali investasi swasta asing langsung, mulai menjadi sangat negatif sejak tahun 1984. Alasan atas penurunan saldo transaksi berjalan pada 1980-an dan 1990-an antara lain: yang pertama, anjloknya harga komoditas termasuk minyak. Yang kedua, resesi global pada tahun 1982 sampai 1981 sampai 1982 dan 1991 sampai 1993 yang menyebabkan kontraksi besar dalam perdagangan dunia. Yang ketiga, meningkatnya proteksionisme di negara maju terhadap ekspor dari negara berkembang. Dan yang terakhir, nilai tukaran ditetapkan terlalu tinggi di beberapa negara berkembang kunci seperti Argentina. Hal ini kontras dengan periode tahun 2000-an dengan surplus transaksi berjalan yang besar di banyak negara berpendapatan menengah. Umumnya surplus ini berkurang pasca krisis keuangan global setidaknya untuk sementara. Transaksi modal menunjukkan perubahan dramatis selama 1980-an sebagai akibat dari meningkatnya kewajiban pembayaran utang negara berkembang, penurunan tajam dalam peminjaman dari Bank Umum Internasional, dan pelarian modal besar-besaran selama 1980-an. Faktor-faktor ini mengubah apa yang tadinya berupa aliran daya tahunan positif 25 miliar dolar hingga 35 miliar dolar dari negara maju ke negara berkembang menjadi aliran tahunan menjadi 25 dolar. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.